Sama-sama. Ya, jadi saya mau sharing dulu. Jadi tema yang akan saya bicarakan pada malam hari ini adalah bagaimana nah, ini adalah tema yang topik yang sudah yang saya berusaha mencoba sebaik mungkin menerjemahkan apa topik yang diberikan pada saya, yaitu hidup berkualitas selama pandemi. Dan saya memilih subtopik pendidikan informal di masa pandemi ini di Amerika Serikat, di tempat saya tinggal saat ini. Semoga ini bisa menjadi suatu insight atau apa informasi tambahan ya. Oke, kita mulai ya. Karena sekarang di masa pandemi ini banyak sekali tantangan yang kita hadapi, seperti yang Bapak Ibu, Kakak, Adik semua tahu, ya hal yang paling besar adalah perubahan gaya hidup, yaitu yang diakibatkan oleh economic shutdown, diharuskannya isolasi dan bekerja dari rumah, serta perubahan pola pengasuhan atau pendidikan anak. Dan dampak yang didapatkan dari perubahan ini selama pandemi ada dua, ya, positif dan negatif. Positifnya adalah ketika kita secara pribadi mempunyai banyak waktu atau untuk mengembangkan diri, di mana kita sebelumnya sibuk dengan kegiatan sehari-hari, kita mempunyai banyak waktu sekarang ketika kita dipaksa untuk berhenti dan isolasi, kita mempunyai lebih banyak waktu untuk meluangkan, untuk mengembangkan diri kita. Dan ada juga dan kualitas waktu bersama keluarga jadi lebih banyak. Dan dampak negatifnya adalah pengaruh terhadap kesehatan mental kita. Banyak sekali mengalami peningkatan kegelisahan atau anxiety atau depresi dikarenakan kurang waktu untuk bersosialisasi dengan sesama, dan juga adanya interupsi kegiatan ajar mengajar. Ini hanya beberapa dampak yang mungkin ada lebih banyak dampak negatif atau positif, tapi ini yang akan saya fokuskan pada malam hari ini di sharing session ini. Dan itu menimbulkan pertanyaan di mana ini membuat saya berpikir dan menimbulkan pertanyaan di mana ada kutipan dari edukator di Amerika, namanya John Holt. Dia bertanya, menyatakan pernyataan, the true test of intelligence is not how much we know how to do, but how we behave when we don't know what to do. So, jadi dia sendiri menyatakan kita nih sekarang adalah di saat seperti inilah the true test of intelligence. Jadi inteligensi kita tuh diuji, gimana sih, bagaimana cara kita beradaptasi jika kita dihadapkan pada sesuatu yang kita sendiri nggak tahu, karena pandemi ini adalah sesuatu hal yang baru ya, terutama karena sebelumnya tidak ada pengobatannya, dan bagaimana virus ini mempengaruhi immortalitas pada kehidupan manusia. Jadi ini sesuatu hal yang baru dan sempat membuat kita tidak tahu apa yang mesti kita lakukan. Dan saya akan share bagaimana dampak pandemi pada dunia pendidikan khususnya. So di Amerika terutama dan seluruh dunia, sekolah diberhentikan. Jadi sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran COVID-19. Lalu bagaimana cara kita beradaptasi dengan situasi itu adalah para pendidik dan pengajar berusaha mengantisipasi dengan mengajarkan melalui pendidikan jarak jauh gitu. Jadi adaptasinya di dunia pendidikan adalah bagaimana caranya para peserta didik masih mendapatkan pendidikan dan bahan pengajaran, tapi dengan aman. Dan itu di rumah, dan salah satunya dengan distance education atau pendidikan jarak jauh.
Namun pendidikan ini mendapatkan banyak tantangan karena terutama di Amerika, karena sistem pendidikan yang sekarang mereka yang sudah ada tidak bisa membuat tidak tidak siap untuk menghadapi kondisi seperti sekarang. Dan ketika sekarang semua diharuskan untuk belajar dari jauh, distance education, sekarang tantangannya adalah bagaimana memberikan para peserta didik perangkat teknologi yang dibutuhkan untuk bisa mengakomodasi semua pendidikan jarak jauh seperti Wi-Fi, perangkat kayak komputer atau laptop dengan Wi-Fi yang cukup, dan banyak sekali orang-orang anak peserta didik di sini yang tidak punya internet, koneksi internet gitu, seperti itu. Jadi itulah tantangannya, salah dua tantangan di Amerika. Dan salah satu tantangannya lagi adalah di Amerika ini banyak sekali peserta didik yang mempunyai status disabilitas. Dan bala-balanya Dilan. Dan peserta disabilitas ini disabilitas ini, maaf ya. Mungkin bisa dibantu untuk di-mute dari Mbak Siska atau udah ya? Oke, terima kasih. Ya, jadi sistem pendidikan di Amerika ini mereka membuat bagaimana untuk bisa mengakomodir para peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus atau disabilitas. Jadi di sekolah itu biasanya diberikan kesempatan atau disediakan konselor untuk membantu mereka menghadapi misalkan ada mereka punya masalah kesehatan mental, dan mereka mendukung secara penuh di sekolah, ataupun dan juga banyak di sekolah diwajibkan disediakan makanan gitu. Jadi ketika anak-anak yang tidak mampu sekarang ini kondisinya anak-anak yang tidak mampu tidak bisa masuk sekolah atau tidak ada sekolah secara fisik, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan makanan karena di rumahnya kebetulan kemungkinan orang tuanya tidak mampu memberikan mereka makanan yang bergizi seperti itu. Itulah tantangannya. Dan tantangan yang terakhir yang saya tuliskan di sini adalah tantangan kepada edukator juga untuk bagaimana mengevaluasi peserta didik, bagaimana mereka hadir dan bagaimana mereka tidak hadir, dan bagaimana mereka bisa meretensi pendidikan atau pengajaran yang diajarkan melalui long distance, gitu ya. Dan salah satu yang jadi sangat marak ketika semua sekolah diberhentikan, banyak keluarga atau peserta didik yang beralih ke homeschooling atau pendidikan alternatif. Di sini saya tampilkan peta dunia di mana ketika pandemik ini terjadi dan sekolah diberhentikan, ada satu asosiasi di mana dan ada datanya secara internasional status homeschooling di negara-negara di mana yang hijau ini legal, tapi dia dibatasi dengan harus ada persyaratan untuk registrasi atau ada untuk teks atau ada sedikit pembatasan gitu, atau sama sekali yang merah adalah ilegal gitu, di mana tidak diperbolehkan sama sekali untuk homeschooling gitu. Terus kebetulan di Amerika termasuk yang legal. Jadi kita di sini saya pribadi melakukan homeschooling karena bisa melakukan karena itu legal di sini. Dan saya masuk ke dalam pendidikan informal atau alternatif di Amerika Serikat yang cukup populer ya. Banyak sekali istilah-istilah ini saya temukan online atau di ini, dan banyak yang digunakan istilahnya tuh istilah-istilah ini banyak sekali digunakan kadang-kadang satu sama lain gitu. Jadi mari kita coba terjemahkan gitu. Kita
Kita lihat satu-satu apa ya deschooling atau homeschooling and unschooling. Oke, so deschooling atau deschooling. Deschooling ini adalah istilah yang ditemukan oleh Ivan Illich. Dia adalah edukator atau filosofer dari Austria. Di tahun 1971 dia menemukan atau membuat buku yang berjudul Deschooling Society. Deschooling itu sendiri intinya adalah proses pengubahan pola pikir institusional yang terbentuk di lingkungan sekolah formal. Jadi contoh pola pikir mental atau pendidikan institusional adalah siswa harus menunjukkan bicara atau mengekspresikan pendapat. Jadi kalau misalkan saya gitu misalkan di sekolah, saya harus angkat tangan dan saya harus tunggu gurunya mempersilahkan saya bicara untuk bisa mengekspresikan pendapat gitu. Dan untuk pendidikan formal untuk sekarang salah satu tolak ukurnya adalah bagaimana kita tahu mereka mendalami ilmu atau materinya adalah dengan tes yang distandarisasi. Lalu ada kurikulum yang ketat di mana semua siswa belajar materi yang sama. Jadi harus bahasa Inggris dan ada tolak ukur goalnya, capaiannya harus A, B, C, D. Di kurikulum itu dibentuk sedemikian rupa untuk harus dipenuhi di sekolah formal. Dan itu yang membuat deschooling menjadi sebuah yang diminati, untuk para diminati adalah ketika kita melakukan proses deschooling atau proses mengubah pola pikir dari sekolah formal menjadi tidak formal, yaitu salah satunya adalah kita bisa menemukan kembali minat anak. Minat anak itu secara individual ya, karena kita bisa melihat mereka secara masing-masing pribadi dan bagaimana membantu mereka dalam penanganan masalah psikologis. Nah, contohnya mungkin di sini di Amerika ini banyak sekali kasus anak-anak dibully atau di sekolah itu secara fisik atau secara mental gitu. Nah, dengan ada deschooling ini kita bisa membantu mereka untuk menghadapi masalah psikologis mereka dan mengurangi peer pressure atau stres yang ditimbulkan dengan sekolah formal. Lalu dengan deschooling kita bisa berusaha menemukan cara belajar terbaik untuk individu peserta didik itu. Untuk kasusnya ini ya anak kita gitu misalkan seperti itu. Jadi dengan cara deschooling kita melepaskan semua mindset atau pola pikir di mana aturan-aturan yang sudah ditentukan dan sudah diikuti sekian lama, kita berusaha mengubah cara pola pikirnya dan menemukan bagaimana sih cara belajar yang terbaik untuk individu itu. Lalu yang paling penting poinnya adalah membantu kembali untuk anak itu sendiri, mengajarkan apa sih pentingnya minat pembelajaran. Jadi belajar mereka karena ingin, bukan karena disuruh, karena harus ikut tes ini, kamu harus belajar ini. Kamu harus bisa lulus ini karena keharusan gitu. Jadi intinya deschooling ini kembali bagaimana sih kita melihat minat anak-anak itu sendiri secara individu dan kita belajar karena ingin, bukan karena disuruh. Untuk fase deschooling sendiri ada 3 fase. Fase awalnya adalah relaksasi dan distress gitu. Jadi kita menghilangkan stres, kita berusaha untuk relaksasi dan mencoba menghilangkan semua aturan yang sudah ada melekat di pola pikir kita dan anak didik. Lalu di fase aktifnya itu dia menemukan minat, di mana salah satu ini beberapa contoh aja ya yang mungkin bisa kita lakukan gitu. Kita mencoba menemukan minat anak didik ini gitu. Ketika kita bisa aktif di alam, beraktivitas di alam, mau jalan-jalan gitu atau berkebun, pergi mengunjungi museum atau perpustakaan, lalu memulai art project atau hobi baru, menjadwalkan atau membuat pertemuan dengan keluarga homeschool atau unschool lainnya, dan merencanakan liburan keluarga bersama gitu. Dengan melibatkan anak didik ini, kita bisa melihat bagaimana sih minat mereka seperti apa yang membuat mereka tertarik belajar,
dan tidak memaksakan apa yang harus mereka ketahui dengan, oh ya mereka minatnya seperti ini, kita coba temukan lagi gitu, apakah minat mereka uh, masih ingin untuk belajar sesuatu seperti di fase aktif ini, gitu. Kita menemukan apa yang mereka inginkan untuk belajar. Terus di fase transisi, ketika kita sudah menemukan atau mengidentifikasi minat anak tersebut, lalu kita mulai dengan kegiatan belajar. Jadi kita mulai pelan-pelan. Misalkan anak ini dia suka dengan hobi menulis atau hobi menyanyi, gitu. Kita mulai uh, ikuti tekuni nyanyinya. Misalkan dia diekspos dengan kegiatan bernyanyi atau musikalitas seperti itu. Jadi kegiatan belajar dan mulai mengevaluasi, oh ini mungkin cocok dengan cara dia belajar atau oh ini tidak gitu. Jadi fase ini terus berlangsung gitu. Jadi nggak nggak cuma sekali gitu. Jadi selalu berputar gitu ya. Mungkin Bapak dan Ibu di sini mungkin lebih paham tentang pendidikan, tapi semoga ini bisa menjadi insight baru. Nah, untuk homeschooling ini, jadi untuk homeschooling, istilah homeschooling ini adalah metode belajar di rumah oleh orang tua, tutor, atau guru online. Dan homeschooling merupakan pembelajaran informal, jadi tidak ada ekspektasi tujuan atau hasil. Jadi misalkan pengetahuan yang didapat secara tidak langsung, jadi bisa melalui aktivitas yang membuat anak bersemangat mengerjakan suatu proses. Jadi contohnya misalkan kita tidak fokus dengan fotosintesis gitu. Jadi kita langsung kita membuat anak itu ya kita bercocok tanam, menanam tomat. Dari proses dan aktivitas tersebut nanti anak akan bisa melihat untuk bisa tumbuh tomat itu perlu matahari dan air. Tapi mungkin istilah fotosintesis itu kan terlalu sulit ya untuk anak-anak yang umurnya masih muda gitu. Jadi dengan proses dan aktivitas tersebut itu bisa breakdown proses yang sulit menjadi lebih simpel untuk mereka dipengerti. Oh, matahari dan air yang dibutuhkan oleh tomat atau tanaman. Seperti itu. Dan struktur dan tidak terstruktur. Struktur itu ya ketika ada homeschooling juga ada beberapa metode yang perlu struktur dengan kurikulum sesuai dengan tujuan dengan tujuan atau hasil. Dan kurikulum ini yang biasanya terstruktur biasanya mengimitasi sekolah tradisional dengan kurikulum yang disesuaikan sesuai dengan keluarga tersebut atau individu tersebut. Dan ada juga yang tidak berstruktur, di mana mereka tidak menggunakan kurikulum sama sekali. Contoh-contoh metode material pembelajaran homeschooling, di sini saya list, ada di Amerika terutama ya, di classical education, Charlotte Mason Education ini dia adalah edukator juga, di mana dia fokus kepada anak, di mana dia kepada natur dan Montessori method adalah so Charlotte Mason Education, Montessori method dan Waldorf Education, mereka mempunyai pedagogi yang cukup mirip, di mana mereka menggunakan child-led learning gitu ya, dan juga seperti unschooling. So ini beberapa list yang saya list di sini, mungkin nanti akan bisa dibahas lebih lanjut kalau ingin bertanya, tapi inilah contoh-contoh metode pembelajaran yang cukup yang dilakukan di Amerika saat ini, Waldorf Education, School at Home, dan Theory of Multiple Intelligence. Untuk unschooling sendiri, ini istilah yang sering juga digunakan, gitu, dimana ya seperti yang saya bilang ini adalah child-led learning. So jadi anak itu bisa belajar learning what one wants, when one wants, in the way one wants, for one's own reason. Jadi mereka belajar sesuai apa yang mereka inginkan, kapan mereka mau belajar, dengan cara mereka sendiri, dengan keinginan mereka sendiri. Seperti itu. Nah, dan ini juga sebutan unschooling ini juga bisa disebut natural learning, di mana siswa didik atau peserta didik belajar yang sesuai permintaan. Jadi learning on demand.
Jadi peserta didik dan peserta didik dan pengajar gitu lebih fokus kepada momen pembelajaran, jadi learning moments, bukan pengajaran atau teaching moment. Tanggung jawab bertanya dan belajar terletak pada anak atau siswa didik sesuai dengan minatnya. Peran orang tua atau fasilitator yaitu memfasilitasi aktivitas dan pengalaman yang mendukung pembelajaran, terus menjadi teladan untuk keterampilan yang diperlukan melalui feedback yang positif. Jadi seperti yang tadi contoh saya sebutkan bagaimana kita belajar tentang fotosintesis melalui aktivitas sederhana yaitu menanam tomat, bagaimana tomat itu tumbuh dari biji hingga menjadi buah, menghasilkan tanaman menghasilkan buah, perlu air, perlu matahari, dan itu proses fotosintesis yang dilakukan oleh tanaman bisa didapatkan dari aktivitas sesimpel itu. So, jadi kesimpulan dari sharing saya hari ini adalah bagaimana pandemi bisa merubah pola hidup kita, dan salah satu yang sebagai seorang ibu yang mempunyai 2 anak, dan saya menjadi tertarik untuk mendalami pendidikan alternatif atau informal, walaupun orang tua saya adalah 2 penggiat pendidik informal, dan kemungkinan para audiens di malam pagi hari ini adalah para ibu guru atau bapak guru atau dosen dan para peserta didik formal. Ini membuat saya, tapi dengan kejadian pandemik ini membuat saya ingin melihat lebih dalam gitu. Oh, tantangan apa sih? Jadi tantangan pandemik ini membuat saya semakin kayaknya mungkin homeschooling adalah bagaimana cara saya memenuhi kebutuhan pendidikan anak saya uh, di pandemi ini gitu. Sebelumnya selalu maju mundur mau homeschooling atau tidak gitu, tapi setelah pandemi ini kayaknya menjadi salah satu cara yang cocok gitu untuk keluarga kami di sini menjalani homeschooling selama pandemi. Lalu jadi itu mungkin salah satu alasan bagaimana kenapa banyak sekali sekarang terutama di Idaho banyak sekali keluarga yang mulai pendidikan alternatif atau informal seperti homeschooling atau unschooling. So, jadi kesimpulan dari deschooling adalah intinya proses pengubahan pola pikir sekolah formal. Jadi dia berusaha merubah atau merubah struktur pola pikir. Jadi dari aturan yang ketat menjadi aturan yang lebih santai gitu, sehingga anak didik itu sendiri bisa kembali ke nature-nya gitu, natural. Salah satu tokoh yang homeschooling mengatakan kalau sebenarnya anak atau siswa didik itu atau anak sebenarnya mungkin keinginan tahu atau keinginan belajarnya itu sebenarnya cukup tinggi gitu. Cuma terkadang itu terkikis gitu ketika sudah masuk sekolah di mana dia harus mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan sekolah tersebut. Lalu homeschooling adalah pembelajaran di rumah di mana ada beberapa metode homeschooling, tetap pembelajaran di rumah, ada yang secara struktur atau tidak terstruktur, atau formal atau tidak formal. Jadi ada homeschooling yang metodenya mengikuti kurikulum seperti di sekolah, tapi dia di rumah. Ada juga yang sangat bebas gitu, yang tidak ada struktur sama sekali. Dan unschooling adalah salah satunya, di mana pembelajaran di rumah dengan metode child-led learning, di mana anak-anak bisa belajar sesuai dengan minatnya, dengan cara yang sesuai dengan kepribadian mereka. Nah, baik, itu sekian dan sedikit paparan saya pada malam hari, sharing saya malam hari ini, pagi hari di sana.